Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpah ruahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Randa Luliana MPD selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas 2G dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Liananda Agustina dengan NPM 21130530077. Kemudian ada rekan saya Ernawati dengan NPM 21130532003 dan rekan saya Angelia Agustin dengan NPM 21130533162. Baik, kami akan mempresentasikan dengan judul model pembelajaran saintifik. Jadi kepada teman-teman diharapkan untuk memperhatikan materi yang kami sampaikan. Langsung saja akan disampaikan yang pertama oleh Ernawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang pertama, pengertian model pembelajaran saintifik menurut para ahli. Menurut Karar dan Yenis 2012, metode saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajar memperoleh data dengan berbagai cara dengan mengamati, menemukan masalah, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Kemudian menurut M. Lazim 2013, metode saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa melalui tes pengamatan mengidentifikasi atau menemukan masalah, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data melalui berbagai teknik, dan menarik kesimpulan, menyimpulkan dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Selanjutnya. Selanjutnya, konsep pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Oleh sebab itu, pendekatan saintifik dikatakan juga sebagai pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran bisa disandingkan dengan suatu proses ilmiah. Oleh karena itu, di dalam kurikulum 2013 diamanatkan esensi pendekatan saintifik untuk pembelajaran. Pendekatan saintifik dilaksanakan dengan langkah-langkah sesuai dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengenai standar proses. Yang pertama, mengamati, 2 menanya, 3 mencoba, 4 mengasosiasi, 5 mengkomunikasikan, dan yang keenam mencipta. Selanjutnya. Langkah-langkah ilmiah dalam pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu menemukan masalah dan merumuskan. 2 menyusun kerangka berpikir dan hipotesis. Yang selanjutnya mengumpulkan data atau menguji hipotesis. Yang keempat menganalisis atau membahas. Lalu menyimpulkan, dan yang terakhir membuat proposi atau tesis. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik diantaranya untuk yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 2, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. 4, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Serta yang kelima, mengembangkan karakter siswa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Angelia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada prinsip pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, keaktifan peserta didik secara fisik, mental dalam membangun makna konsep, prinsip, atau hukum. Yang kedua, membentuk konsep diri peserta didik berdasarkan pemahamannya sendiri.
Yang ketiga, menghindari verbalisme. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, prinsip, atau hukum. Yang kelima, mendorong peningkatan kecakapan berpikir dan motivasi belajar. Yang keenam, melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk validasi konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik. Yang kedelapan, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Dan yang terakhir, melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, model pembelajaran saintifik. Model pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana konseptual yang meliputi strategi, pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran yang disiapkan oleh pendidik. Model pembelajaran adalah kumpulan proses pembelajaran yang berlaku untuk pembelajaran di kelas. Sebagai seorang pendidik, harus bisa memilih model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Oleh karena itu, ketika memilih model pembelajaran, pendidik dapat secara efektif menerapkan penggunaan model pembelajaran pada kondisi siswa, materi pembelajaran, dan sumber belajar yang ada untuk mendukung keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya, dengan pendekatan saintifik, ada 3 model pembelajaran yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai alat pembelajaran. Peserta didik mengeksplorasi, mengevaluasi, menafsirkan, mensintesis, dan mengambil informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang mengedepankan masalah kontekstual untuk mendorong peserta didik belajar. Di kelas, pembelajaran berbasis masalah, siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dunia nyata dalam situasi pembelajaran yang khas di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran berbasis inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang memaksimalkan kemampuan siswa untuk mencari dan mengeksplorasi sesuatu seperti benda, orang, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat dengan percaya diri merumuskan kesimpulannya. Selanjutnya, kriteria-kriteria pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran harus sesuai fakta atau fenomena yang bisa dijelaskan secara logika atau penalaran. Tertentu tidak hanya sebatas kira-kira, khayalan, legenda, ataupun dongeng semata. Yang kedua, penjelasan tenaga pendidik, respon peserta didik, dan interaksi edukatif tenaga pendidik dengan peserta didik harus terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk berpikir secara kritis, analitis, dan tepat di dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk bisa berpikir hipotetik atau membuat dugaan dalam melihat perbedaan, kesamaan, tautan satu dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong serta menginspirasi peserta didik untuk bisa dan mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis dengan konsep, teori, dan fakta empiris yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dibuat secara sederhana, jelas, menarik sistem penyajiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Liananda Agustina. Baik, terima kasih Angelia Agustin. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya mengenai implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran bisa dimulai dengan tahap pendahuluan, kegiatan inti, hingga sampai kegiatan penutup. Di dalam pendahuluan diarahkan untuk meyakinkan pemahaman peserta didik mengenai tujuan serta pentingnya materi yang nanti akan disampaikan, yang kemudian akan muncul rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara itu pada kegiatan
kegiatan inti yang merupakan learning experience atau pengalaman belajar untuk para peserta didik adalah waktu yang cukup banyak dipakai untuk melaksanakan pembelajaran dengan cara ilmiah. Oleh sebab itu, kegiatan peserta didik diarahkan untuk mengkonstruksi konsep, pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dengan bantuan tenaga pendidik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikannya. Sedangkan dalam kegiatan penutup, peserta didik diarahkan untuk validasi temuan serta pengayaan materi yang telah dipelajari. Slide yang selanjutnya tentang analisis pembelajaran saintifik K13 berbasis pengembangan karakter. Pembelajaran berbasis sains diharapkan memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengalaman pengembangan karakter yang lebih baik melalui kegiatan seperti proses observasi, menanya, eksperimen, penalaran, dan juga komunikasi. Dengan menerapkan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013, pendidik dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, aktif, dan menantang, memberikan siswa ruang gerak yang sangat luas untuk mengembangkan kreativitas dan potensinya, serta mandiri dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Penanaman nilai-nilai kepribadian pada siswa perlu dilakukan sejak dini. Penanaman ini dimulai dari keluarga, sekolah, dan tentunya juga masyarakat. Nilai-nilai tersebut juga perlu dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang nantinya akan mudah dibentuk pada saat kegiatan belajar mengajar. Baik, sekian dari materi kita pada hari ini mengenai model pembelajaran saintifik. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk yang selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Kami akan membuka sesi tanya jawab di kolom komentar di Vclass yang telah disediakan. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.